GKI Jember. Shalom mama papa, shalom kakak-kakak sekolah minggu. Waktunya kita beribadah kembali. Yuk teman-teman, kita siapkan diri untuk mulai sekolah minggu kita. Kalian bisa pinjam HP mama atau papa, boleh pakai laptop atau komputer, atau bisa juga pakai televisi. Minta tolong papa mama untuk menyiapkannya ya. Jangan lupa mandi ya, gosok gigi supaya harum ketika memuji Tuhan. Nah, kalau sudah pakai baju yang rapi dan bersih, kita mau menghadap Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitab dan amplop persembahannya ya, karena kita mau beribadah. Jauhkan segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Sekarang duduk yang rapi dan tertib, karena kita mau menghormati Tuhan. Yuk, kita siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Ya, Kak Indri harap semuanya tetap bersukacita ya, seperti pujian yang sudah dinyanyikan tadi bersama dengan Gavril dan Grisel. Halo halo, hello hello, hola hola, mengajak kita untuk bersukacita. Karena apa? Kita mempunyai Yesus yang senantiasa ada bersama kita ya. Meskipun semua ada di rumah, kita harus terus bersukacita, bersemangat, karena kita mempunyai Yesus yang senantiasa menjaga kita. Nah, kita mau memulai ibadah kita. Terlebih dulu kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kami
setiap hari menjagai kami, memberikan kekuatan kesehatan untuk kami dapat melalui hari kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau beribadah, memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan juga mendengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat menikmati ibadah kami hari ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, adik-adik, siapa yang ingat cerita firman Tuhan minggu-minggu yang lalu? Ya, apa yang diceritakan? Iya, tentang bangsa Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan oleh Tuhan. Ya, Tuhan memilih siapa? Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, di dalam perjalanannya untuk menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, Tuhan senantiasa menyertai, menjagai, melindungi, ya, tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Nah, demikian juga kita, Tuhan juga senantiasa menyertai kita. Di dalam setiap hal yang kita lakukan, Tuhan juga senantiasa menyertai kita. Nah, mari kita akan bersemangat memuji Tuhan, lagu Jalan Serta Yesus, ya. Dimanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, Tuhan senantiasa menjaga kita. Ya, kita berdiri, pujikan lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Mari kita akan mempersiapkan hati kita, ya, dengan memujikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Ku
pagi anak-anak semua. Sekarang Om ingin kita semua siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami beroleh kesempatan untuk mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Berikan hikmat supaya kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Kristus kami mengucap syukur dan doa. Amin. Anak-anak, mari dengar suatu cerita yang hidup. Buka telinga, buka hati, biar Tuhan masuk hati. Jangan ngobrol, jangan ngantuk, duduk tenang dan sopan. Biar Tuhan memberkati hidupmu sejahtera. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntut bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dan tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, Om ingin tanya, apakah anak-anak kalau pergi ke suatu tempat inginnya lewat jalan yang paling dekat atau jalan yang paling jauh? Tentu kita semua memilih jalan yang paling dekat. Kenapa? Supaya cepat sampai ke tujuan. Tetapi kadang-kadang kita juga harus melewati jalan yang jauh jaraknya. Mengapa? Mungkin karena jalan yang terdekat itu jalannya rusak, jalannya lubang-lubang, bisa merusak mobil kita juga, atau jalannya macet, bahkan macetnya parah. Demikian juga orang Israel waktu keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Mereka harus lewat jalan yang memutar lebih jauh menuju ke Kanaan. Itu sebenarnya pilihan Tuhan juga yang terbaik bagi Israel. Loh, jauh kok baik. Kenapa? Karena kalau orang Israel berjalan lewat jalan yang paling dekat, mereka akan bertemu suku bangsa yang suka berperang, yang suka bertempur, yaitu bangsa Filistin. Tuhan tahu bahwa orang Israel belum siap untuk berperang.
Apakah orang Israel tahu kalau Tuhan pilihkan jalan yang memutar lebih jauh? Tentu mereka tidak tahu. Tapi itulah rencana Tuhan yang terbaik untuk orang Israel. Tapi anak-anak jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan berjalan di depan menyertai orang Israel. Pada siang hari di panas terik, dalam tiang awan Tuhan melindungi supaya orang Israel tidak kepanasan. Dan waktu malam dalam tiang api supaya menerangi jalan-jalan orang Israel. Dengan demikian orang Israel bisa berjalan siang dan malam menuju anak-anak. 40 tahun anak-anak Tuhan memimpin dan memelihara orang Israel. Kok Om tahu? Anak-anak juga harus tahu. Coba anak-anak berpikir. Waktu melewati padang gurun yang panas itu, pakaian orang Israel, kasut, itu alas kaki, mungkin sekarang sandal atau sepatu tidak rusak, tidak jebol. Bahkan waktu berjalan 40 tahun itu kaki orang Israel tidak bengkak. Itu suatu mukjizat Tuhan, bukan? Demikian juga sekarang ini. Tuhan juga menyertai kita, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan yang sudah mati menebus dosa-dosa kita. Tuhan juga tidak pernah menjadikan hidup kita mengalami hal-hal yang baik selalu. Kadang-kadang juga seizin Tuhan kita mengalami sakit, dijahatin orang lain, dan juga hal-hal yang menurut pikiran kita buruk dan sial. Kalau kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tapi Tuhan berikan kita kekuatan, penghiburan untuk dapat menanggung baik sakit atau penderitaan yang kita alami. Kita bisa memuji Tuhan, kita bersuka cita. Juga Tuhan kadang-kadang menolong, bahkan menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita. Nah, yang terpenting yang Tuhan lihat yaitu iman kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jadi anak-anak semua, selama kita hidup di dunia, kita tidak lepas dari masalah, sakit, dan juga penderitaan dunia. Tapi satu hal yang kita membuat kita kuat, tidak khawatir dapat menghadapi segala macam hal tersebut, yaitu karena ada Tuhan yang tetap setia beserta dengan kita. Asal kita tetap berpegang teguh dalam kepercayaan kepada Tuhan Yesus yang sudah mati untuk menebus dosa manusia, dibangkitkan
dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Tuhan yang selalu setia sebagai Bapa mendidik dan mengasihi kita sebagai anak-anak Allah. Jadi kita pun bisa mengampuni, mengasihi, bahkan bisa mendoakan orang-orang yang sudah bersalah, menyakiti kita, bahkan berbuat jahat kepada kita. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya bisa menguatkan dan menghibur kita semua apabila kita menghadapi beban masalah yang berat dan juga sakit penyakit apapun, agar kita tetap setia, percaya bahwa Tuhan memilihkan yang terbaik untuk kehidupan kita, dan kita juga harus berpegang teguh kepada kepercayaan kita pada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Kepadaku hidup itu Kristus, kepadaku hidup itu Kristus, kepadaku hidup itu Kristus, mati itu untung, hidup itu Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini, yang mengingatkan kami untuk tidak mengeluh dan kecewa, bahkan putus asa dan juga putus pengharapan apabila kami harus melalui keadaan yang tidak enak dan sulit, supaya kami tetap percaya pada Tuhan Yesus yang telah memiliki rencana yang terbaik, bahkan yang terindah untuk kami. Tidak lupa kami berdoa, ya Tuhan juga menyertai seluruh anak-anak Tuhan yang masih kecil, yang masih sekolah. Tuhan berikan pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak semua. Sampai kita bertemu lagi di minggu mendatang. Amin. Adik-adik, saat ini kita ada ayat hafalan ya. Kita mau coba menghafal ayat, diambil dari Yesaya 41 ayat 10a ya. Ingat cara menghafal dulu, baca 5 kali, kemudian ditutup, kemudian coba diingat dan diucapkan. Nah, kemudian kalau masih belum ingat, dibaca lagi 2 kali, ditutup lagi, kemudian diucapkan lagi. Oke? Ya, kita akan bersama-sama ya mencoba membaca 5 kali dulu, kemudian kita tutup. Oke? Yesaya 41 ayat 10a. Oke? Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Yang kedua, Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Yang ketiga, Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Yang keempat, Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Yang kelima ya, Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Oke, sekarang ditutup. Kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Pinter semua ya, sudah hafal semua ya. Diingat-ingat ayat hafalannya ini tadi, Yesaya 41 ayat 10a. Oke, kiranya adik-adik
dapat semakin bertumbuh imannya menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Kita mengucap syukur ya untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini, yang sudah kita dengarkan. Kiranya kita semua dapat melakukannya ya, untuk dapat terus juga taat kepada Tuhan. Nah, kita mau menaikkan ungkapan syukur kita dengan kita mengumpulkan persembahan ya. Jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, kemudian nanti minta mama papa untuk diberikan ke gereja ya. Untuk mengiringi persembahan kita akan mengujikan lagu Aku Bawa Aku Berikan Persembahan. Lagu Bawa Persembahanmu. Mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersemangat memujikan lagu Jalan Serta Yesus, karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita harus terus semangat, bersukacita bersama dengan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.